Selamat siang adik-adik semua. Terima kasih atas kesediaannya sudah meluangkan waktu, yaitu pada pertemuan kita pembinaan kerajinan daur ulang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari apa sih bahan daur ulang, apa sih kegunaan bahan daur ulang, dan apa contoh-contoh bahan daur ulang tersebut. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari yang pertama adalah apa itu bahan daur ulang. Mungkin adik-adik di sini udah lebih memahami apa jenis-jenis bahan daur ulang. Adik di sini ada yang bisa memberikan salah satu contoh apa itu bahan daur ulang? Botol plastik, terus es krim, sedotan. Oke. Secara umum kita sudah mengerti dan sudah tahu apa itu bahan daur ulang. Yaitu bahan daur ulang ini adalah bahan yang bisa kita gunakan kembali, yang kita olah menjadi bahan yang lebih berguna atau bahan yang bisa menghasilkan. Contohnya pembuatan dari kemasan makanan atau plastik. Kalau kita menggunakan bahan ini menjadi bahan kerajinan seperti membuat tas, dengan kita mengolah bahan ini kita bisa menjual. Apalagi dengan teknologi sekarang, seperti apa cara untuk menyalurkan atau mengekspos bakat-bakat yang kita miliki, contohnya di media sosial, Facebook, Instagram. Menjualnya seperti apa sih? Sekarang e-commerce itu sudah banyak, yang sering disebut toko orange lah, yang berbagai macam, ya kan? Anak-anak muda sekarang lebih mengenal itu namanya TikTok. TikTok itu kalau zaman dulu mungkin hanya untuk sekedar hiburan, tapi sekarang TikTok itu digunakan untuk menghasilkan uang. Kita bisa menjual produk-produk yang kita hasilkan, akan menjadi lebih berguna. Apa sih kegunaannya setelah kita menghasilkan sebuah karya kerajinan dari bahan daur ulang ini? Tentunya akan memperbaiki perekonomian, akan meluas dengan menggunakan teknologi sekarang. Jadi pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada adik-adik semua, jika kita tidak mengolah sampah atau bahan daur ulang, apa sih dampak negatifnya terhadap lingkungan kita? Ya, boleh. Salah satunya ya akan mengakibatkan kebanjiran karena penimbunan sampah jika tidak diolah. Ada lagi? Jika Betty? Apa Betty? Di pelajaran SMP mungkin dia masih fresh ya. Apa yang bisa mengakibatkan jika sampah itu tidak diolah? Seperti di Kota Bontang ada namanya TPA, tempat pemrosesan akhir pengolahan sampah. Ya seperti di Skambing ya. Di Skambing pernah lewatin TPA? Pernah. Kan diolah di situ pasti bagaimana sih caranya? Ya kan, pasti dibedakan sampah yang organik dan anorganik. Nah, itu tadi dampak negatifnya, yaitu tadi terjadi banjir, mudahnya terjadi banjir, banyak penumpukan sampah di mana-mana, istilahnya menumpuk di suatu tempat atau di selokan, akan mengakibatkan mudahnya banjir. Yang kedua yaitu merusak ekosistem. Sampah yang tidak bisa terurai atau tidak bisa diolah akan menimbun di tanah. Jika tidak terurai akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Tanah tidak subur, salah satunya, dan akan menimbulkan makhluk-makhluk atau tumbuh-tumbuhan yang di sekitarnya akan mengalami punah atau tidak bertumbuh. Jadi manfaat daur ulang ini apa sih? Kita perlu pelajari. Jika kita membuat sesuatu kerajinan,
tanpa kita tahu manfaatnya, mungkin tidak akan kegunaannya agak berkurang, atau hanya membuat aja tapi tidak tahu gunanya apa, hanya mengkoleksi akan menjadi penimbunan juga. Jadi tidak berguna. Manfaatnya apa sih membuat daur ulang ini? mengurangi sampah, Iya. Nah, benar. Tadi mengurangi sampah, penimbunan sampah, polusi, ya benar. Sampah yang ditimbun itu akan bercampur dengan udara, akan mengganggu polusi udara. Benar. Menghemat sumber daya alam, ya. Tadi mencegah pemanasan global, itu ya yang paling utama ya, pemanasan global. Oke. Jadi di sini adik-adik semuanya, sebelum kita ke tahap apa sih jenis-jenisnya bahan daur ulang ini, tadi udah disampaikan bahan daur ulang itu ada yang organik dan anorganik. Selamat siang adik-adik semuanya. siang, Kegiatan hari ini yaitu pertemuan kita yang kedua, lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu kerajinan bahan daur ulang. Pada hari ini kita akan membuat kerajinan atau karya seni berupa tempat pensil atau tempat pulpen ataupun tempat aksesoris. Dalam pembahasan pertemuan kedua ini yaitu teknik dasar pemilihan atau pengumpulan bahan daur ulang. Pada saat kita mau membuat sesuatu kerajinan atau karya seni, memang kita dituntut untuk memilih atau menentukan teknik seperti apa yang akan kita lakukan untuk mengerjakan atau menghasilkan karya tersebut. Nah, untuk dijadikan karya seni itu ya memang perlu memilih bahan yang layak atau bahan yang aman, yang bagus untuk digunakan. Ya, seperti tadi yaitu karya seni ini harus bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Bukan berarti digunakan hanya untuk saat ini atau besok. Identifikasi dan mengumpulkan bahan bekas ini yaitu pemilihan barang-barang bekas atau bahan-bahan bekas atau sampah yang bisa diolah kembali itu ada berbagai macam. Pada pertemuan pertama kita sudah menyebutkan berbagai macam bahan daur ulang seperti botol plastik, kemasan makanan, atau kardus. Barang apa saja yang bisa kita gunakan itu merupakan bahan daur ulang. Nah, caranya untuk menentukan bahan ini bisa diolah atau tidak, tentunya kita sudah mengetahui. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas sampah organik dan anorganik, yaitu sampah organik itu yang sampah yang terurai. Tentunya kita tidak bisa mengolahnya menjadi sebuah karya seni atau kerajinan atau keterampilan. Nah, pada dasarnya sampah organik juga bisa diolah, tapi bukan berarti jadi bahan kerajinan. Nah, sampah organik itu biasanya dijadikan jadi bahan eco-engine yang pada saat ini dijadikan sebagai pupuk organik. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita atau materi kita. Di sini kita akan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah kita bawa masing-masing, yang sudah kita cari, yang sudah kita sediakan untuk kita jadikan sebagai karya seni. Oke, ya. Oke, adik-adik, pada pertemuan ini praktek atau teknik memotong, menggabungkan, dan menghias atau berkarya sesuai inspirasi masing-masing. Dan pada saat ini kita akan mempraktekkan salah satunya yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Ini botol bekas plastik ya, kemasan plastik. Dengan menggunakan ini kita akan membuat sebuah karya yang lebih berguna atau lebih produktif.
Bahan-bahan yang kita gunakan adalah botol plastik, tentunya ini botol bekas ya, botol bekas, cutter ataupun gunting, dan untuk menghiasnya boleh kita gunakan sedotan bekas, untuk botol bekas juga. Untuk menempel boleh kita gunakan double tip atau lem tembak ya. Nah, cara-caranya itu mari kita mulai. Dari pertama, sebelum kita membuat sebuah karya atau kerajinan, kita harus menentukan karya apa yang mau kita buat atau model seperti apa yang mau kita buat. Di sini kita akan mempraktekkan pembuatan tempat pensil atau aksesoris atau tempat pulpen dari botol bekas.